Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askur Rifai Baksin. Kali ini saya akan menyampaikan materi produksi film yang ke-6, yaitu tentang membuat naskah atau skenario. Kalau kita bicara tentang naskah atau skenario, berarti itu merupakan rangkaian dari praproduksi. Seperti yang Anda tahu bahwa proses produksi film itu dibagi menjadi 3. Ada praproduksi, produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, kita akan membicarakan saja mengenai materi praproduksi karena nanti hubungannya dengan menulis skenario. Ya, oke. Jadi dalam hal praproduksi ini kita akan bagi menjadi sekitar 22 item. Ya, pertama adalah pengembangan skenario. Nah, pengembangan skenario ini dilakukan oleh produser, sutradara, dan penulis skenario. Ini yang disebut dengan 3 sekawan. Ya, jadi ada produser, ada penulis skenario, dan ada yang namanya sutradara. Nah, ketiga orang inilah yang memang punya peran penting dalam hal pengembangan skenario. Ya. Membahas pengembangan atau perampingan cerita untuk eksekusi di lapangan, itulah tugas mereka. Karena apa? Karena bisa jadi sebuah film itu dibangun dengan skenario yang panjang. Katakanlah misalnya, contohnya film Titanic ya. Titanic itu skenarionya menurut sumber yang dipercaya itu jumlahnya sekitar 5.000 halaman. Jadi bayangkan kalau 5.000 halaman itu artinya kalau difilmkan itu bahasa kasarnya atau hitungan kasarnya itu menjadi 5 jam. Anda bayangkan ya, kalau sebuah film durasinya 5 jam ini tentunya sangat melelahkan ya. Karena apa? Karena kemampuan mata kita dalam menerima exposure atau terpaan media tentunya terbatas. Jadi kalau sampai 5 jam tentunya tidak akan kuat. Sehingga skenario yang begitu panjang itu dirampingkan oleh 3 sekawan ini akhirnya menjadi film Titanic yang sekarang kita tonton, yaitu sekitar 2 jam lebih ya 40-an ya. Itu pun film yang cukup panjang. Ya memang berbeda lah ya dengan generasi film western atau film-film zaman dulu. Ketika film-film western atau film India yang dibikin tahun 70-an, itu umumnya juga mereka punya durasi yang panjang ya. Minimal mereka biasanya sekitar 2 jam ya ketika mengemas sebuah film. Karena pertimbangannya saat itu kesibukan orang itu mungkin masih terbatas gitu ya. Sehingga ketika orang ingin mengikuti atau menikmati sensasi sebuah film, itu mereka berikan dengan durasi yang panjang, yaitu tadi sekitar 2 jam lebih. Saya ingat dulu ketika masih kecil itu sering nonton film India ya. Itu filmnya panjang-panjang ya. Ya, jadi ada yang 2 jam, ada 2,5 jam. Gak ada film India saat itu yang durasinya sekitar 90 menit. Jadi para filmmaker India atau Bollywood itu mereka benar-benar menyajikan hiburan untuk penontonnya itu biar puas gitu ya, sehingga ketika durasi panjang itu mereka sudah merasa bisa memuaskan para penontonnya ya. Demikian juga film-film western ya, zamannya John Wayne, kemudian Charles Bronson, kemudian Clint Eastwood, itu mereka membuat film-film yang cukup panjang ya. Nah, coba nanti Anda perhatikan di saluran YouTube itu ketika Anda klik western film atau western movie, itu banyak film-film cowboy ya yang dibikin tahun 60-an 70-an itu durasinya begitu panjang. Nah, itu tentunya tadi ya merupakan wewenang dari 3 serangkaian tadi, yaitu produser, kemudian penulis skenario, dan satunya lagi adalah sutradara. Nah, tentunya kita akan membahas hanya pada aspek ini saja ya, praproduksi, tapi khusus mengenai pembuatan skenario. Kenapa? Karena skenario ini semacam buku panduan ya bagi para kru film yang nantinya itu akan dibikin filmnya.
Nah, tentunya skenario ini masih buku panduan yang mentah. Kenapa? Karena nantinya yang namanya skenario ini akan di breakdown. Nah, akan di breakdown menjadi yang namanya director shoot. Jadi director shoot inilah yang nantinya akan dipegang oleh seluruh kru film yang nanti akan melakukan syuting atau eksekusi di lapangan. Nah, kalau dalam bentuk skenario full atau mentah, tentunya sulit karena di situ tidak dijelaskan soal misalnya camera angle-nya, soal frame size-nya, soal garis imajiner dan yang lainnya itu tidak ada. Sehingga otomatis sebuah skenario mentah itu sulit untuk dieksekusi. Nah, tentunya inilah tugas seorang sutradara. Bagaimana buah pikir dari penulis skenario itu turun ke sutradara, kemudian dari sutradara itu nanti di breakdown, ya, bentuknya menjadi director shoot. Nah, director shoot inilah yang nanti akan dibagikan ke seluruh kru, terutama tentunya para campers atau camera person yang nanti akan betul-betul mengeksekusi aspek sinematografinya, ya. Baik, tentunya kita akan membatasi praproduksi ini hanya di bagian penulisan skenario supaya tidak panjang lebar. Oke? Pemirsa sekalian, mahasiswa saya yang saya cintai, kita akan mulai membahas mengenai skenario. Jadi apa sih yang dimaksud dengan skenario itu? Nah, ini saya kutip dari beberapa sumber ya. Jadi skenario adalah sebuah blueprint atau outline atau dalam bahasa kita biasa disebut dengan cetak biru atau buku panduan. Oke, kita pakai bahasa yang mudah saja. Kita sebut skenario sebagai buku panduan, ya. Lebih spesifik lagi, skenario adalah sebuah buku panduan dalam sebuah pembuatan film atau sinetron. Karena skenario adalah sebuah buku panduan, tentunya skenario harus dibuat sehingga bisa dimengerti oleh semua kru film, ya. Dari produser, sutradara, DOP, art director, semua kru yang bersangkutan tentunya harus memahami skenario ini. Dan tentunya para pemain yang siap memerankan tokoh yang ada di dalam skenario tersebut. Nah, untuk membuat buku panduan tersebut bisa enak dibaca tentunya dan dimengerti semua orang, kita harus mengikuti format-format penulisan skenario yang sudah lazim dilakukan, ya. Nah, tentunya format-format inilah yang nanti akan kita bahas ya. Pertama, dalam skenario kita mengenal ada yang namanya premis, kemudian kedua sinopsis, dan yang ketiga ada yang namanya scene plot. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Menulis cerita keren, ya. Menulis cerita adalah sebuah karya seni yang penilaian tentang baik atau buruknya sangat relatif. Setiap kita sah-sah saja untuk menulis cerita apapun yang kita mau. Tapi dalam menulis cerita untuk skenario film atau sinetron, jelas ada beberapa hal penting yang layak kita cermati. Di antaranya adalah kita tidak sedang menulis cerita untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kita pertontonkan kepada orang lain, ya. Sehingga bagaimanapun juga tentunya kita harus melihat aspek siapa yang menonton skenario kita nantinya, ya. Tentunya sedikit banyak kita harus paham apa yang dimaui oleh para penonton, ya. Karena ketika penonton ini mau menonton sebuah film, dia itu udah punya ekspektasi ya bahwa film yang dia tonton itu tentunya menghibur dan juga bernilai artistik yang tinggi, ya, sehingga menikmatinya pun sangat menyenangkan gitu ya. Baik, berikutnya premis. Tadi saya sebut premis. Premis, apa sih premis? Biasanya premis hanya dibuat dalam satu atau dua kalimat saja ya. Bagi sebagian penulis skenario, premis sangat penting ya, mengingat premis ini akan diletakkan di depan atau di atas sebelum sinopsis. Hanya satu atau dua kalimat. Premis sudah mewakili apa yang akan diceritakan dalam film tersebut. Jadi
premis itu semacam tagline ya, semacam ruh ya dari sebuah skenario. Contoh, film Pengabdi Setan, premisnya adalah seorang pembantu datang untuk merebut harta majikannya dengan cara mengabdi pada setan. Ini premis, jadi artinya sebelum orang membaca skenarionya, tentunya orang sudah punya bayangan ya, kira-kira sebetulnya isi skenario ini apa. Ini udah tercermin dari premis ya. Oke. Film Ada Apa Dengan Cinta. Ya, tentunya Anda masih ingat ya, film Ada Apa Dengan Cinta. Itu premisnya, cinta menipu dirinya sendiri. Di hatinya ada cinta. Cinta kemudian jujur, namun cinta itu sudah hampir pergi. Nah, ini sebuah premis dari film Ada Apa Dengan Cinta. Ini kebetulan waktu saya membuat film Indie Itu Gampang, itu yang memberi kata pengantar itu Mas Rudi Sudjarwo. Jadi Rudi Sudjarwo adalah sutradara film Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Jadi saat itu sangat fenomenal ya, karena ketika film Indonesia itu mati suri, tiba-tiba muncul film romantis yang saat itu sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan penonton film Indonesia. Nah, saat itu saya sempat minta dia membuat kata pengantar di buku saya, dan saat itu pun saya merasa bangga ya, karena saya bisa meminta ya kata pengantar dari seorang saudara muda saat itu yang sedang naik daun. Tapi kemudian film Ada Apa Dengan Cinta yang jilid kedua atau sequel kedua ternyata tidak ditangani oleh Rudi Sudjarwo ya. Baik, berikutnya sinopsis. Jadi tadi sudah premis, kemudian yang kedua adalah sinopsis. Sinopsis adalah sebuah ringkasan cerita. Ingat, ringkasan cerita. Ringkasan berarti dibuat secara ringkas, singkat, padat, dan jelas. Pembuatan sinopsis adalah proses yang amat penting, karena dari sinopsis inilah produser akan menentukan cerita tersebut layak diproduksi atau tidak. Sebab banyak cerita yang sebenarnya tidak bagus atau tidak layak, tapi ketika dipaksakan dia mengalami kegagalan ya, hanya karena lantaran si penulis skenario itu kurang piawai dalam menulis skenario. Nah, tentunya ini yang jadi masalah ya. Jadi sinopsis menjadi kata kunci juga ya, apakah skenario itu nantinya akan dibikin bagus atau tidak. Ingat, kalau kita buat skenario film dengan skenario sinetron tentunya beda. Kalau film cerita atau film pendek atau film lepas, tentunya ceritanya itu harus ringkas, padat, dan to the point ya, tidak ngalor ngidul, tidak berbunga-bunga gitu ya, tapi langsung ke sasaran. Karena ini film cerita atau film lepas atau film pendek. Berbeda dengan skenario sebuah sinetron ya, itu tentunya akan panjang lebar dan dibikin sangat-sangat dramatis atau apapun namanya yang nantinya akan dibuat sekian episode ya. Sinopsis harus ditulis straight to point, artinya langsung pada permasalahan, karena si pembaca sinopsis, misalnya produser ataupun script editor, hanya ingin tahu cerita dan masalah yang terkandung dalam cerita tersebut. Maka bisa dibayangkan jika sinopsis dibuat secara mendayu-dayu dan lamban, bisa jadi produser membuang sinopsis itu ke tong sampah. Jadi ini bermasalah ya. Jadi artinya ketika Anda nanti membuat skenario itu harus to the point ya, karena skenario itu hanya tadi ringkasan cerita. Ingat ya, ringkasan cerita. Selanjutnya, biasanya kalau sudah sering bikin cerita, kita sudah paham menulis sinopsis, sudah memikirkan dramaturginya ya. Artinya di sinopsis itu sudah tergambar dengan jelas apa masalahnya, bagaimana masalah membesar, dan seperti apa puncak masalahnya atau disebut dengan turning point ya, atau klimaknya, dan apa juga penyelesaiannya. Nah, ini tentunya harus tergambar di sinopsis. Namun ada juga penulis yang tidak mau menuliskan penyelesaian ceritanya agar si pembaca penasaran seperti apa sih akhir dari cerita itu. Jika sinopsis yang seperti ini harus punya masalah, konflik, dan puncak masalah yang memang kuat,
menggigit dan menarik. Kalau nggak menarik, produser pasti ogah untuk melihat hasil akhirnya, gitu ya. Nah ini juga bermasalah ya. Kenapa? Karena nanti yang namanya sinopsis itu punya punya gaya ya. Ada yang namanya plot ya, plot cerita atau scene plot ya, yang nanti sebentar lagi akan saya jelaskan. Ini menyangkut tadi ya, gaya atau tren dari skenario itu sendiri. Misalnya kita bicara tentang sebuah sinopsis yang lamban. Pagi itu indah sekali, Pak Lupi jalan santai dan ceria menuju sekolahnya. Memang seperti itulah Pak Lupi, selalu cerita, selalu ceria. Sesampai di sekolah dan sebagainya. Nah, ini satu jenis sinopsis yang sangat lamban ya, dan sebaiknya Anda hindari. Sinopsis di atas bisa kita baca sangat lamban, sangat bertele-tele. Kalau produser yang baca pasti sudah malas, karena dari 3 kalimat yang dibuat, kita nggak dapat apa-apa. Nah tentunya ini harus dicermati ya, jangan sampai ketika sinopsis itu ada di tangan produser, dia langsung membuang naskah kita. Ini contoh sinopsis yang straight to point ya, misalnya. Ramzi yang sering mengharumkan nama sekolah lewat tari daerahnya, kini harus menerima kenyataan. Diarak keliling sekolahnya karena aib yang dibuatnya. Seminggu kemudian, dia dikeluarkan dari sekolahnya lantaran terbukti ngesek dengan guru biologinya. Ini sebuah cerita saja ini, cerita imajinatif gitu ya. Dari 2 kalimat awal saja kita sudah bisa tahu apa yang terjadi, dan pasti kita ingin tahu seperti apa cerita selanjutnya. Setiap kalimat mengandung makna yang panjang, bukan hanya sekadar basa-basi untuk manjang-manjangin cerita kita ya. Jadi betul-betul sangat menarik ya, sehingga akhirnya orang atau produser itu terpincut dengan skenario atau dengan sinopsis kita. Selanjutnya, setelah kita membahas premis, kemudian sinopsis, selanjutnya akan kita bicara tentang scene plot atau treatment. Menurut saya inilah tahapan yang paling krusial ya dalam pembuatan skenario, sebab treatment bisa kita katakan sebagai blueprint. Dari sini, dramaturgi akan dibuat secara gamblang. Kapan masalah dimulai, kapan masalah akan memuncak atau turning point, dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Scene plot atau treatment adalah uraian singkat yang ada di setiap scene. Jadi scene plot akan ditulis dari scene 1 hingga scene terakhir. Nah ini tentunya disesuaikan dengan tadi ya yang namanya panjang skenario. Contoh dari scene plot ya. Adegan dibuka dengan teriakan para murid di halaman saat sekolah atau saat upacara dimulai. Mereka girang saat kepala sekolah ngumumin Dharma wisata kali ini ke Bali. Yola, tokoh utamanya, dan 3 sobatnya Disti, Tisa, dan Via nggak kalah girangnya. Di barisan lain, Waldi, keren tapi sok ganteng, memandang Yola dengan senyum penuh hasrat. Nah ini scene plotnya ya, jadi orang langsung dibawa ke rasa penasaran. Kemudian kita masuk ke halaman pada skenario. Halaman skenario itu biasanya ditulis dengan jenis huruf kurir New 12. Nah ini tentunya khas ya, kenapa? Karena umumnya skenario memang dibuat dengan jenis huruf kurir ya, atau kurir New. Anda juga bisa langsung mendapatkan software ya, namanya Final Draft ya. Jadi Final Draft itu semacam software, tapi di dalamnya ada contoh-contoh skenario. Ya tentunya contoh skenario film yang laris ya di pasaran atau film Hollywood gitu ya. Di situ kelihatan sekali di Final Draft, jadi contoh-contoh skenario. Nah misalnya film Star Wars, film E.T., film yang lain-lainnya ya. Baik,
ukuran kertas itu biasanya menggunakan A4, yaitu 8,5 kali 11 cm. Batas atas dan batas bawah itu antara 0,5 sampai 1. Kemudian ada margin kirinya 1,2 sampai 1,6. Margin kanan 0,5 sampai 1. Kemudian skenario ditulis dengan spasi 1. Nomor halaman dicetak di kanan halaman atas, ya. Oke. Kemudian dengan hormat penulisan seperti di atas, rata-rata satu halaman akan menjadi 1 menit adegan. Nah, ini tentunya akan menjadi panduan saja ya. Jadi kalau kita membuat skenario, ini hitungannya satu halaman sama dengan 1 menit. Nah, ini untuk memudahkan saja ya. Oke. Jumlah halaman. Skenario setengah jam dengan asumsi sudah termasuk iklan itu berkisar antara 15 sampai 20 halaman. Kemudian kalau sinetron 1 jam sudah termasuk iklan, itu kalau dihitung bisa mencapai sekitar 40 sampai 44 halaman. Tapi biasanya halaman itu lama-kelamaan akan berkurang seiring dengan bertambahnya episode. Apabila sinetron tersebut dapat sambutan bagus dari penonton sehingga berimbas pada jumlah spot iklan yang terpasang yang akan mempengaruhi bangunan cerita. Bagaimana dengan film cerita atau FTV yang durasi 1,5 jam dan itu sudah termasuk iklan? Itu biasanya skenarionya itu sepanjang 60 sampai 70 halaman, ya. Kemudian contohnya kalau FTV yang durasinya 2 jam sudah termasuk iklan, itu biasanya dikemas dengan 85 sampai 95 halaman. Oke, berikutnya mengenai scene heading atau kepala scene ya. Scene heading akan menerangkan kepada si pembaca skenario di mana scene yang bersangkutan bertempat. Penulisan scene heading selalu diawali dengan nomor scene, lalu INT. INT itu semacam keterangan tempat ya. Atau EXT, exterior, yang berarti di luar ruangan. Baru kemudian diikuti dengan tempat. Misalnya, rumah Daniel, kamar Sofia, mobil, lapangan sepak bola, dan lain-lain. Selanjutnya, diakhiri dengan waktu scene tersebut. Misalnya, pagi, siang, sore, malam. Nah, berikutnya contoh penulisan scene heading. Pertama, INT titik rumah Daniel, ruang tengah, siang. IXT lapangan sepak bola, sore. INT jalan raya, mobil Daniel, sore. INT kafe, malam. Nah, di sini kelihatan ya, yang namanya kepala scene itu diawali dari tempat, ya, kemudian di sini kelihatan sekali bahwa sebuah kepala scene akan diawali dengan lokasi kegiatan syuting, kemudian ditambah dengan tempat, ya, kemudian ditambah juga dengan waktu, ya, waktu pada saat kejadian atau dilakukan syuting. Berikutnya adalah yang keempat, namanya action. Action atau biasa disebut dengan deskripsi ditulis panjang halaman. Pada action ini kita akan menerangkan kepada pembaca skenario tentang apa yang terjadi pada scene yang bersangkutan. Siapa tokoh yang ada, apa yang dia atau mereka lakukan, dan apa yang terjadi. Tidak ada dialog dalam ruang action ini. Setiap nama tokoh ada baiknya menggunakan huruf besar semuanya, agar memudahkan para pembaca tentang ada berapa tokoh dalam scene tersebut. Nah, ini kelihatan sekali ya, bahwa scene ini sebagai deskripsi atau kegiatan atau action atau apa yang dilakukan oleh
para pemerannya, gitu ya. Contohnya, scene 1, INT, rumah Daniel, ruang tengah, siang. Nah, ini disebut dengan kepala scene, ya. Berikutnya, di bawahnya itu disebut dengan action. Brak, Daniel, 18 tahun, membanting majalah di meja. Wajahnya menunjukkan kemarahan. Marahnya ditunjukkan pada Pambudi, 45 tahun, ayahnya. Pambudi hanya bisa terperangah melihat aksi anaknya itu. Nah, ini contoh membuat sebuah kepala scene ya ditambah dengan action. Selanjutnya yang nomor 2, INT, jalan raya, mobil Daniel, sore. Nah, itu disebut dengan head scene, ya. Kemudian di bawahnya disebut dengan action. Tangan Daniel memegang kemudi dengan geram. Pandangannya terus nanar, menerawang ke depan. Astuti, 17 tahun, yang duduk di samping Daniel tak berani menegur Daniel. Astuti ketakutan, bingung, karena makin lama mobil berjalan dengan makin cepat. Nah, ini merupakan action ya. Jadi selalu di bawah head scene itu ada action. Oke, selanjutnya yang disebut dengan character name ya, atau nama tokoh. Penulisan nama tokoh yang berdialog ditulis memakai huruf besar, misalnya Daniel, Astuti, Pambudi, dan lain-lain. Letak penulisannya adalah pada posisi 3,5 cm dari kiri. Apabila dalam sebuah scene ada beberapa peran tambahan atau figuran yang ikut berdialog, bisa ditulis pekerjaan si tokoh, misalnya polisi tagar 1, polisi tagar 2, guru tagar 1, dokter tagar 3, dan lain-lainnya. Nah, ini disebut dengan karakter atau pemeran. Selanjutnya, anatomi skenario berikutnya adalah dialog. Penulisan dialog menjorok dari kiri sepanjang 2-2,5 cm dengan panjang sekitar 30-35 karakter. Nah, contohnya, interior, rumah Daniel, ruang tengah, siang. Nah, di sini ada contoh dialog ya. Scene 1, interior, rumah Daniel, ruang tengah, siang. Daniel, ini name character, kemudian di bawahnya ada dialog. Saya tidak tahu setan apa yang sudah menggerayangi Papa. Teganya dia melakukan itu semua. Nah, ini contoh dialog ya yang dilakukan oleh Daniel. Oke. Berikutnya kita masuk ke parenthetical. Nah, biasanya dalam sebuah skenario itu ada semacam kode atau semacam indikator ya. Ini namanya parenthetical. Jadi parenthetical itu semacam emosi atau tanda emosi atau kalau bahasa sekarang sih ada emoticalnya ya. Jadi agar lebih gampang kita sebut saja emosi. Emosi yang ada pada para tokoh yang sedang berdialog. Misalnya tertawa, marah, teriak, geram, menangis, mengibah, dan lain-lain. Penempatan parenthetical diletakkan di depan dialog, seperti yang sudah dicontohkan di atas. Namun, ada cara penulisan skenario yang lain, di mana keterangan emosi tersebut diletakkan di tempat tersendiri, di bawah nama tokoh dan di atas dialog, dengan posisi margin kurang lebih sekitar 3 cm. Nah, ini disebut dengan parenthetical. Jadi, jika dalam sebuah skenario itu ada tadi parenthetical gitu ya, itu menunjukkan bahwa
dialog ataupun perilaku yang diperankan atau yang dibawakan tokoh itu mengandung satu emosi. Nah, misalnya contohnya begini. Brak, Daniel 18, marah, par. Marah par ini menunjukkan ada namanya parenticle. Jadi artinya Daniel ini melakukannya dengan emosi, dengan marah, ya, dengan perilaku marah. Nah, itu disebut dengan parenticle, ya. Oke. Berikutnya ada yang disebut dengan extension. Extension adalah istilah-istilah yang biasanya ada dalam sebuah penulisan skenario, ya. Ada dua extension yang dikenal dalam penulisan skenario, yaitu VO dan OS. VO singkatan dari voice over, artinya sebuah suara orang bicara yang muncul pada saat si tokoh tidak sedang bicara. VO biasa digunakan untuk suara hati, suara pikiran, atau bisa juga untuk menunjukkan adanya suara hantu yang menggema. Penulisan VO dengan menggunakan tanda kurung, ya, VO yang diletakkan di belakang nama tokoh. Misalnya, Daniel VO, Astuti VO, dan yang lain-lainnya. Nah, selain VO, ada juga yang sering kita lihat yaitu OS. OS itu singkatan dari off screen, ya, yang maksudnya adalah terdengar suara tapi tidak terlihat yang berbicara. Hal itu biasa dijumpai misalnya saat Daniel sedang bicara dengan ibunya yang ada di dalam kamar. Saat itu, ibunya tidak nampak di adegan. Yang muncul hanya suaranya saja saat sedang bicara dengan Daniel yang berada di luar kamar. Ada juga penulis yang menulis OC atau off camera. Namun hal ini kurang lazim, ya. Penulisan dan penempatannya sama persis seperti VO. Contohnya, ibunya Daniel dalam kurung OS atau off screen. Jadi intinya ada VO, ada OS yang biasanya ada di sebuah skenario. Oke, ya. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan transition. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan nama transisi. Transisi ada di antara dua scene, tepatnya antara ending scene sebelum dengan scene heading sesudahnya. Ada beberapa transisi yang kita kenal dalam penulisan skenario, antara lain cut to. Itu artinya perpindahan scene satu ke scene berikutnya secara patah atau langsung. Yang kedua ada namanya dissolve to. Perpindahan scene satu ke scene berikutnya dengan cara gambar di scene satu memudar. Di saat yang sama muncul gambar dari scene berikutnya yang menguat. Berakhir menjadi gambar scene berikutnya secara keseluruhan. Nah, itu disebut dengan dissolve to. Berikutnya fade to. Scene 1 perlahan menghilang menjadi black, dibarengi dengan muncul gambar scene berikutnya secara perlahan. Beberapa penulis menulis dengan misalnya namanya fade out, ya, gambar yang lama kelamaan menghilang. Fade in, gambar yang lama kelamaan muncul. Dan flash to, perbedaan scene yang disertai seperti munculnya sebuah kilatan. Nah, ini biasanya untuk menggambarkan seseorang yang flashback, ya. Selain flashback, bisa jadi ketika seorang tokoh itu dia menerawang ke hal yang lain atau ke masa depan. Itu biasanya pakai flash to. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah lain yang dipakai dalam skenario, ya. Di antaranya adalah BG atau background. Contoh, Daniel masih duduk di bangku taman.
Di posisi BG ada Astuti yang terus memandangi Daniel dengan sedih. Nah, di sini BG artinya background, ya, latar belakang. Selanjutnya ada istilah FG atau foreground. Contohnya, Maria mendekati Samuel yang menjadi foreground. Nah, ini istilah background dan foreground itu biasanya ada di sebuah skenario. Ya. Berikutnya ada istilah SFX, ya, sound effect. Jadi menunjukkan tata suara yang dibikin dengan sound effect, ya, atau suara kesan. Misalnya sound effect hujan deras dan kilat yang menyambar-nyambar. Nah, ini contohnya, ya, sound effect. Berikutnya adalah SPFX atau special effect. Nah, ini tentunya beda dengan sound effect, ya. Misalnya special effect wajah Dawson menghadap kamera. Perlahan kulit wajah itu melepuh, kemudian meleleh seperti lilin dan benar-benar menjadi cair seperti air yang mendidih. Nah, ini namanya special effect. Jadi special effect itu efek yang dibuat khusus untuk tadi, ya, memberi kesan luar biasa pada sebuah subjek gambar atau video. Berikutnya adalah POV atau POV atau point of view shoot. Sandi menoleh ke arah kanan. Sandi kaget. Nah, berikutnya point of view-nya Sandi. Di sana ada Sandra, kekasihnya, sedang bermesraan dengan cowok lain. Jadi POV itu semacam teknik pengambilan gambar, ya, yang muncul di saat ada interaksi antara dua pemeran, gitu, ya. Selanjutnya Anda mungkin pernah mendengar yang disebut dengan montase, ya, atau tulisannya montage. Apa itu? Montase bisa didefinisikan dengan adegan-adegan singkat yang bersambung-sambung untuk mempercepat dramaturgi cerita. Nah, ini disebut dengan montase, ya. Jadi pasti Anda sering melihat, ya, adegan film semacam ini atau disebut dengan montase. Misalnya Daniel akhirnya menyadari tentang kesalahannya, bahwa papanya yang selama ini dia sangka selingkuh ternyata tidak sama sekali, ya. Itu sebabnya Daniel buru-buru pulang. Sampai di rumah tidak ada papanya. Papanya sudah pergi. Lekas Daniel cari tahu kesana kemari di mana papanya berada. Tanya sana, tanya sini, mencari kesana, mencari kesini, hingga kemudian sampailah Daniel di sebuah desa, di mana dia mendapati papanya sudah sakit keras. Nah, jadi ini contoh, ya, dari yang disebut dengan montase. Nah, yang terakhir adalah yang disebut dengan intercut, ya. Apa itu intercut? Intercut atau beberapa penulis-menulis dengan istilah intercut with. Nah, istilah intercut digunakan untuk menggambarkan scene satu dengan scene lain yang berpindah-pindah. Kita kerap menemukan pada saat adegan telepon. Misalnya, saat Daniel yang berada di mobilnya menelpon Astuti, ya, yang ada di rumahnya. Percakapan di telepon cukup panjang, jadi tidak mungkin setiap Astuti bicara akan disebut sebagai scene baru. Demikian juga saat Daniel bicara, bukan merupakan scene yang baru. Kalau itu semua ditulis scene baru, bisa dibayangkan ada berapa scene di setiap adegan telepon. Itulah makanya penulis skenario mensiasatinya dengan cara intercut, ya. Jadi tadi, ya, kita menggambarkan scene tapi di-cut, ya, dipotong-potong, ya. Tadi misalnya adegan telepon, ada adegan atau saat Daniel telepon di mobil, Astuti ada di rumah. Ini cut to cut, ya, atau potong-potong yang kita sebut dengan intercut. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan teknik menulis skenario. Nah, tentunya menulis skenario itu sebetulnya gampang. Karena intinya ketika Anda akan menulis skenario, yang penting Anda punya basic story, ya, atau ide dasar. Kemudian basic story itu diturunkan menjadi sebuah tadi yang namanya premis, gitu, ya. Nah, setelah menulis premis, Anda turunkan lagi menjadi sebuah
sinopsis. Nah, setelah sinopsis Anda turunkan lagi menjadi sebuah treatment, dan setelah treatment Anda bikin menjadi sebuah skenario. Dan yang terakhir kali, ketika skenario ini sudah selesai, maka dibuat yang namanya director shoot, atau pecahan-pecahan scene yang dibuat per scene, yang menunjukkan tadi ya, ada unsur scene-nya, ada unsur shoot-nya, ada unsur frame-nya, segala macam ya. Nanti Anda bisa lihat contoh yang saya berikan ya. Ini contoh director shoot sebuah film. Filmnya berjudul Betina. Ini sutradaranya adalah Lola Amaria ya. Jadi di director shoot ini memperlihatkan bagaimana detail pengambilan gambar, sehingga si campers atau kameramen tentunya akan mudah mengeksekusi di lapangan karena sudah ada panduan dalam bentuk director shoot. Nah, kalau misalnya skenario itu tidak dibikin director shoot-nya, tentunya akan menyulitkan bagi si kameramen. Kenapa? Ya karena tadi sulit bagaimana dia mengambil gambar. Katakanlah misalnya mengambil sebuah scene ya. Scene. Nah, scene ini tentunya ada teknik pengambilan gambarnya, misalnya ada camera angle-nya. Di situ ada unsur frame size-nya. Mungkin ada unsur garis imajiner, atau mungkin ada unsur POV-nya. Nah, ini tentunya sudah harus ada di yang namanya director shoot, sehingga juru kamera tinggal mengambil gambarnya sesuai dengan director shoot-nya. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga dengan materi ini Anda sudah bisa menulis skenario dengan baik dan lancar ya, karena sebetulnya menulis skenario itu tidak sulit. Nah, tadi saya sudah jelaskan anatominya, dan itu nanti akan menjadi panduan ketika Anda membuat skenario. Dan materi tadi saya juga dapat dari ini kebetulan ada teman yang mengajar di sebuah SMK multimedia yang memang sering mengajarkan, atau dia seorang praktisi ya. Dia biasa menulis skenario dan dia juga biasa membuat film. Terima kasih ya untuk materinya. Oke, demikian, sampai bertemu di episode berikutnya untuk materi yang ke-7. Sekian atas perhatian Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.